nanti tahu datanya bisa dipakai. Jadi makasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk diskusi kita sebelum uji coba implementasi siklus ke 3, 4, 5, dan 6. Jadi mungkin karena Pande baru pertama kali join ya, kalau Era mungkin udah tahu garis besar risetnya apa. Aku coba untuk paparin sekilas aja. Jadi sebentar, izin share screen dulu untuk garis besar penelitiannya. Bukan yang ini, sorry. Banyaknya Mbak ya. Saking banyaknya dan saking lamanya nggak dibuka kemarin. PPT mana dia ya. Jadi intinya adalah penelitian ini mengenai model pembelajaran critical reading. Kemudian bentar yang tadi. Ya, ini aja dah. Jadi model ini dibangun dari dua teori utama, yakni teori critical pedagogy dan teori heutagogy. Karena kenapa? Dulunya critical reading itu dipandang lebih kepada proses kognitif semata, di mana itu linear dengan proses critical thinking, yang mana dalam taksonomi Bloom itu mencapai level C4, C5, dan C6. Jadi sebagian besar artikel yang direview, yang saya review itu membahas critical reading dari aspek kognitif saja. Sedangkan critical reading itu oleh beberapa ahli juga dipandang sebagai proses social construction, di mana kita harus melihat critical reading sebagai sesuatu yang dikonstruk secara bersama-sama sehingga pemaknaan suatu teks itu dapat berbeda perspektifnya atau berbeda point of view-nya, berbeda interpretasinya bergantung pada lingkungan sosial pembacanya. Jadi di sana critical reading dipandang sebagai sebuah sosial proses gitu ya. Nah, itu anggapan dari critical reading competensisnya. Kemudian critical pedagogy datang menawarkan suatu konsep di mana pembelajaran itu harusnya memerdekakan siswanya. Ini benar-benar linear dengan kurikulum kita sekarang di mana siswa dimerdekakan dan dipandang sebagai individu yang spesial dengan karakteristik, dengan background, dengan sosial background-nya yang berbeda-beda gitu. Sehingga dalam critical pedagogy pembelajaran itu harus harus melihat dari mana siswa itu berasal, kemudian bagaimana kemudian lingkungan sosial mereka mengkonstruk pemikiran mereka sebagai individu pembelajar gitu. Dan critical pedagogy mensyaratkan bahwa pembelajaran itu harus empowering the students, memberdayakan siswanya dengan tidak mendikte segala sesuatu yang akan diajarkan. Nah, di situ muncul kemudian konsep-konsep negosiasi. Jadi pembelajaran itu harus dinegosiasikan antara siswa dan juga dosennya. Kemudian pembelajaran itu harus mengikut sertakan dialog kritis di dalamnya, di mana suara setiap individu dalam pembelajaran itu worth to share gitu ya, voice dari siswa, voice dari guru dengan berbagai macam background-nya itu harus diakomodasi. Kemudian berikutnya poin dalam critical pedagogy itu adalah reflection dan action. Jadi bedanya critical pedagogy dengan andragogy karena
sebenarnya ini juga berkaitan dengan Hyutagoji juga, bahwa dalam critical pedagogy itu action plan, jadi aksi nyata yang siswa lakukan setelah membaca itu menjadi critical, menjadi sangat esensial dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya membaca bacaannya saja secara kritis gitu ya dengan konstruksi sosialnya, tetapi juga memikirkan suatu aksi yang akan mereka lakukan. Misalnya setelah mereka membaca seperti yang sudah dilakukan semester kemarin itu membaca suatu artikel tentang ini LGBTQ+ issue. Kemudian setelah membaca itu dan menyampaikan voice mereka secara kritis gitu ya dengan berbagai macam perspektif, mendengar perspektif temannya yang lain, kemudian mereka sampai pada suatu action plan. Ada yang membuat pamflet untuk apa namanya suatu gerakan tidak supporting LGBTQ+, tetapi menghargai bahwa mereka eksis seperti itu. Kemudian ada yang kontra dengan berbagai macam reasons dan arguments-nya gitu. Mereka membuat hal yang lain, short video dalam TikTok gitu untuk sounding bahwa sebagai makhluk beragama LGBTQ+ itu terkesan melanggar aturan atau melanggar norma-norma yang seperti itu. Jadi mereka membuat satu project action plan untuk harapannya changing the realities atau membuat balance arguments. Misalnya arguments itu sangat pro sekali terhadap suatu isu, mereka mencoba membuat balance argumennya dengan membuat yang kontra argumen dengan hal tersebut. Itu kurang lebih seperti itu dalam critical pedagogy. Jadi action plan dan reflection itu terjadi terus-menerus disertai dengan dialog sehingga praksis itu terjadi dalam critical pedagogy. Sedangkan Hyutagogy mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan Hyutagogy ini adalah extension dari Andragogy, di mana poin utamanya adalah self-determined. Jadi itu linear juga dengan critical pedagogy yang menegosiasikan pembelajarannya. Kemudian ada metacognition di situ, di mana terjadi refleksi yang terus-menerus. Lalu juga ada double loop learning, di mana mereka tidak hanya belajar tentang kontennya, tetapi juga belajar tentang apa yang mereka sudah pelajari. Belajar menganalisis apa yang sudah mereka pelajari. Dan kemudian ada non-linear model. Non-linear ini jadi semua siswa tidak serempak tugasnya menulis esai, semua menulis esai, atau misalnya presentasi, semua presentasi. But they can choose media penyampaian yang mereka comfortable with, yang mereka merasa lebih fasih dalam hal tersebut seperti itu. Jadi non-linear learning. Itu tadi sepintas mengenai critical Hyutagogy model dan prinsip-prinsip. Nah, untuk itu ini sebenarnya kurang lebih background-nya. Jadi ini adalah modelnya. Nah, ini modelnya, di mana model sebelumnya itu model pedagogi, critical pedagogy itu ini. Jadi ada 3 tahapan, di mana semi-intransitif, naive transitivity, dan critical transitivity ini merupakan level kekritisan seseorang kalau dari teorinya Frears. Jadi di semi-intransitif mereka masih fokus pada basic elements, kemudian survival mode gitu ya. Mereka masih fokus pada diri mereka sendiri, comprehend belum bisa mengcomprehend other challenges di luar kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Kemudian dengan adanya dialog, reflection, dan action dalam proses pembelajarannya, diharapkan siswa mampu move to the next level, yaitu naive transitivity. Di mana di naive transitivity itu mereka sudah mulai aware dengan isu-isu yang terjadi di sekitarnya, tetapi masih oversimplify the problems. Kemudian underestimate, masih menggunakan point of view dia sendiri,
kemudian masih memandang, kalau istilah Belalainya masih meboye dengan isu-isu itu, tapi sudah mulai tahu bahwa, oh, there is a critical issues di sekitar mereka gitu ya. Kemudian belum tertarik untuk menginvestigasi secara, apa ya, outspoken gitu, atau misalnya secara terang-terangan, digging more the information belum terlalu, tetapi sudah step forward from the limited focus on one's own basic needs satisfaction ke isu yang terjadi di sekitar mereka. Lalu dengan terus dilakukan pembelajaran yang mengedepankan dialog, action, and reflection secara continuous gitu, siswa mungkin akan sampai ke level critical transitivity, di mana mereka mulai mengetes their own understandings of the problem, kemudian mulai menghargai opini-opini atau voice perspektif seorang lain, dan kemudian menemukan ide-ide yang baru. Whether they will accept atau strengthen opini mereka sebelumnya, atau mungkin juga reject the old idea gitu. Nah, di situ diharapkan sih ada apa ya, social change yang terjadi dari proses itu. Nah, itu model dari social critical consciousness atau critical conscientization-nya di critical pedagogy. Sedangkan Hyutagogy menawarkan model dengan elements exploration, create, collaborate, connect, share, and reflect sebagai suatu siklus cyclical proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi bahan bacaannya, mengcreate sesuatu, mengkolaborasikannya dengan teman-teman, melakukan connect and share untuk apa yang mereka sudah kerjakan dan apa yang sudah mereka hasilkan, lalu melakukan reflection. Nah, dari kedua model tersebut, di model critical pedagogy itu fokusnya pada konteks sosial, sedangkan di Hyutagogy fokusnya pada self dari pembelajarnya. Sehingga ketika kita combining critical dan Hyutagogy element, kita bisa membuat pembelajaran menjadi lebih holistik, di mana fokus pembelajaran tidak hanya pada individu siswa yang unik gitu, tetapi juga melihat background mereka masing-masing dan melihat konteks sosial di mana mereka tumbuh dan berkembang. Untuk itu, model yang saya tawarkan di sini adalah critical Hyutagogy model atau framework. Ada beberapa adaptasi yang dilakukan, di mana di Hyutagogy, kalau teman-teman tadi lihat, ada explore, kemudian create, collaborate, connect, share, and reflect. Tetapi dalam siklus di model critical Hyutagogy, saya masukkan action plan di sini, karena di critical pedagogy tadi action plan menjadi sesuatu yang esensial. Jadi di sini saya masukkan, kemudian connect and share menjadi satu kesatuan, karena ketika mereka connect, mereka bisa share. Ketika mereka melakukan sharing knowledge atau sharing project mereka harus melakukan connection dengan social media. And then reflection ditempatkan along the way, along the process of the learning. Jadi ada reflection yang berulang di situ, dan diharapkan dengan adanya siklus ini, siswa mulai awakening their awareness tentang isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka, tentunya dengan kegiatan membaca kritis gitu ya. Lalu berkembang menjadi critical analysis, di mana mereka mulai menganalisis isu-isu sosial tersebut dengan lebih kritis, dan sampai pada tahapan changing realities. Mereka bisa mengubah apa yang selama ini terjadi, misalnya saja isu
pengolahan sampah atau isu minum susu dari hal-hal yang terkecil gitu mereka bisa change the reality. Mungkin tidak dalam skop yang besar, tetapi dalam skop hidup mereka, keluarga, kemudian lingkungan sekitar mereka, teman sekelas misalnya. Jadi mulai dari changing the realities hal-hal terkecil gitu. Itu secara garis besarnya. Oke, sampai di sini mungkin Pak Pandi ada pertanyaan. Oke, menarik. Dia ada ide ngon disertasi itu. Aduh. Dia soalnya raga kini apa nih kayaknya kecenderungannya ke ngai model masih cuman spesifik tentang ke culture. Ke culture. Artinya tawang jadi artinya mencari kayak critical pedagogi. Artinya agak Betul. harus ngalih model yang sudah pernah dipakai yang base culture base kan ada artinya kita pakai kalau gini ya kayak di artinya yotagogi ini kan 5 nih kan 6 nih artinya ya siklusnya ya Iya, satu pertemuan kan iya. 2 pertemuan. Aku dua aku pertemuan. rancang 2 pertemuan, 1 siklus. Jadi, nah ini nanti Oh, akan beranjak ke ini kegiatan pembelajaran yang nanti akan diimplementasikan sih. 2 pertemuan, 1 siklus. 2 pertemuan, 1 siklus artinya kalau begini kan 6 artinya kan. Kalau semuanya jalani sampai Iya. changing reality-nya itu 6 pertemuan. Iya, kalau misalnya Oke. kita menarget ke eksperimental. Makanya karena sebenarnya paradigma riset yang aku gunakan itu adalah paradigma bukan positivis gitu ya, bukan ke eksperimental. Jadi aku plan yang penting mereka sudah ada perubahan. Jadi mulai dari awakening awareness, critical analysis, kalaupun tidak sampai di changing realities gitu, nggak apa-apa. Aku plan sih 2 siklus aja. Oh, Dua artinya cuman di satu apa namanya di satu siklusnya tuh di Mm-mm. 2 pertemuannya itu aja di action plan, explore, create, collaborate, connect, share Ya, selesai gitu. ya, selesai. Oh, artinya cuma Dua, sampai di awakening awareness saja artinya misalnya kan gitu kalau ngambil. dua kali, Pandi. Dari explore ini sekali, 2 kali pertemuan. Kemudian di sini sekali, 2 kali pertemuan. Jadi Oh, sampai sampai critical critical analysis. analisisnya gitu. Ya, kemungkinan sih sampai critical analysis. Hmm, Tuh, Untuk oke. explore aja dia butuh waktu juga kan, apalagi creating something, betul, ya kan? betul. Kayaknya bisa lebih juga Mbak. Iya, Uh, uh, uh. iya. Kalau pengalaman semester lalu itu 2 minggu dia prosesnya, sinkronus asinkronus. Jadi kemungkinan itu kalau misalnya kita mau hitung benar-benar, kan ini 3 SKS. Di tempatnya Pak berapa SKS? 2 kalau nggak salah. Oh 2 ya. Cuman gini Oh, di tempatku tuh bebas lepas gitu. bebas Dalam loh. artian terserah dosennya gitu. Kalau dia misalnya cuma 2 SKS tapi cuma mau 2 minggu apa namanya 2 kali pertemuan seminggu terserah gitu. Yang penting Oh, satu semester 16 gitu aja. oh gitu. Oh enak. Eh, kanggo kanggo dosennya aja sih. Tunggu dosennya biar cepet, 2 kali satu minggu gitu ya. Ah, ah. Tergantung juga mahasiswanya kalau mau gitu. Kalau enggak ya biasa aja. Oh gitu. Ya gitu sih kalau Nah, pengalaman kemarin tuh dikasih dulu kesempatan asinkronus dengan materi-materinya gitu. Terus mereka eksplor bahan bacaan. Nah, saat mereka pertemuan sinkronus gitu, baru mereka sharing argumen sama perspektif mereka terhadap isu itu dari hasil nah, bacaan. kalau yang itu dia masuknya ke antar gini ya. Kalau soalnya di kepalaku nih kan Mm-mm, satu pertemuan mm-mm, di satu siklus di awakening awareness ini kan. mm-mm. Artinya kita start action plan, artinya kan nego sama mereka. Kamu mau Start dari explore dulu, dari explore. explore startnya. Iya, iya. Dari Kirain dari explore action plan. bisa sih dari action plan kalau mereka sudah punya sesuatu yang mau mereka change gitu ya. Mereka udah punya Oh, changing sesuatu gitu.
Kayak gitu. Oke, kayaknya sih enggak. Sama Jadi di explore bahan-bahan dulu. explore kan, Heeh. bebasin mereka explore artinya gitu. Ini Ada individu apa topik-topik. berkelompok dia Ini sistemnya nih katanya modelnya? kelompok. Nah, Oh, nanti aku berkelompok. akan share. Mungkin aku share sekarang kali ya. Nah, Nah, ya. oke, gini deh nih. Ini modelnya, oke. Kemudian Hmm. untuk uji coba, untuk pengembangannya itu sebenarnya aku pakai tahapan ini. Jadi design based research agak berbeda dengan desain R&D lainnya karena kenapa? Karena di sini ada terakhir ada reflection and evaluation tentang bagaimana teori practice contribution terjadi gitu. Jadi kan ini sebenarnya ngembangin modelnya tuh dari teori dulu kan, lalu kemudian dilakukan praktisnya. Kemudian bagaimana kemudian kombinasi teori praktis itu contribute to the development of the knowledge. Nah, ini tahapan pertama net analisis kurang lebih sih sama. Kemarin kita sudah melakukannya. Ada era juga di sana yang berperan sangat penting untuk mendapatkan data net analisis ini. Nah, di development itu yang sudah terjadi kemarin. Sudah ada buku model guidelines, kemudian produknya ya ada manual, kemudian ada material and media guidelines, dan terakhir assessment guidelines. Terus juga sudah ada LMS yang didesain untuk 16 kali pertemuan, yang mana nanti mungkin bisa kita gunakan bersama-sama. Lalu di dalam ada juga RPS di dalam manualnya. Ini adalah produknya, sudah jadi. Ya draft sih sebenarnya, karena itu kan nanti masih akan direvisi sesuai dengan hasil implementasi kita nantinya. Nah, di enactment-nya atau di implementation-nya itu menggunakan critical participatory action research, di mana bedanya critical participatory action research sama action research biasa. Action research itu kan langsung gurunya memplan kemudian langsung ngajar. Sedangkan di critical participatory action research seperti ini. Jadi ada kolaborator, kita sama-sama mendesain gitu ya, sama-sama berdiskusi menegosiasikan gimana nih enaknya nanti ngajarnya dengan model ini. Termasuk juga nanti akan negosiasi dengan siswanya. Jadi nanti dengan kelasnya Pande akan mungkin terjadi 5 kali pertemuan kurang lebih. Yang pertemuan pertama akan ada negosiasi dulu, kemudian pertemuan 2, 3 itu siklus 1, 4, 5 siklus 2 gitu. Nah, di PTK inilah sebenarnya akan terjadi berulang-ulang, di mana peneliti dulu mengajar di satu kelas, gitu ya. Peneliti yang mengajar di satu kelas dengan metode, dengan modelnya. Lalu setelah selesai beberapa siklus dan sudah menunjukkan improvement, akan datang kolaborator lain, yaitu Bu Era, ke kelas tersebut, mengajar dengan model itu. Apakah sama terjadi improvement juga? Itu nanti yang akan dilaporkan dan dianalisis. Nah, setelah ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, menunjukkan improvement siswanya, baru kemudian diimplementasikan di kampus yang berbeda dengan pengajar yang berbeda dan peserta didik yang berbeda gitu. Jadi nanti di tempatnya Pande yang ngajar dengan model ini dengan siswanya Pande, kemudian dari situlah akan kelihatan celah-celah di mana kurangnya model ini. Apa yang perlu ditambahkan, apa yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa di tempatnya Pandi gitu. Jadi nanti akan ada lagi revisi di model tersebut sehingga nanti sampai pada kesimpulan bahwa dimanapun model ini digunakan bisa beradaptasi atau diadaptasi oleh karakteristik peserta didik yang berbeda. Oke, itu tadi ininya garis besar implementasinya. Sekarang saya stop share dulu dan share manualnya. Manual.
Ini manualnya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kan ini model guidelines, di mana model guidelines ini produknya. Model guidelines berisi backgrounds kenapa model ini dibuat, kemudian kajian-kajian teorinya. Jadi sebenarnya ini adalah konsep dari kenapa bisa lahir critical pedagogy model, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemudian di sini juga ada modelnya, frameworknya, saya principles dan juga elements dari critical pedagogy modelnya. Di sini dipaparkan secara lebih detail, termasuk juga aspek-aspek dalam pembelajarannya, choosing materials-nya, choosing media-nya, dan lain-lain. Dan kemudian sampai kepada kurikulum. Nah, the curriculum of critical reading. Di sini, ini adalah hasil dari, nggak usah kepalanya mereng-mereng. Saya saja yang memerengkan dokumennya. Oke, ini dia. RPS-nya, jadi kalau teman-teman lihat profil lulusannya di sini, saya buat membekali mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dengan sikap mandiri, kritis, menghargai perbedaan, memiliki integritas akademik, dan berdaya atau empowered bagi diri sendiri, masyarakat, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu CP mata kuliahnya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, reflektif dialogis, analisis wacana kritis berbasis teori critical pedagogy dan pedagogy, serta sikap bla 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 gitu. Kalau selama ini sih dari RPS yang kita punya masih deskripsi mata kuliahnya terlalu umum gitu ya, terlalu normatif. Nah, di sini saya coba buat lebih 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 frontal gitu. Dengan memperlihatkan sebenarnya apa sih yang benar-benar ingin kita kembangkan dalam diri mahasiswa. Pertama, menavigasi sumber bacaan, kemudian membacanya, mendiskusikan, mengevaluasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan argumen dalam teks secara kritis tentang isu-isu lokal dan global. Kemudian dilandasi dua teori tadi, pedagogi kritis dan pedagogi. Mata kuliah ini kemudian akan melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang berbeda, seperti praktik navigasi, eksplorasi bacaan, membaca kritis, diskusi kelompok kecil, project sharing di Web 2.0 Society seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian ada photo voice, debat lisan kelompok, penulisan esai argumentatif, dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka pilih. Jadi tidak semua mungkin harus terjadi, tetapi mereka can negotiate which one is more comfortable for them to be implemented in the classroom. Gitu. Yang membantu mereka kemudian membangun dan meningkatkan pemikiran kritisnya, tentu saja literasi kritis dan empowering. Dengan kata lain, mata kuliah ini membangun dan meningkatkan kemampuan argumentasi, keterampilan analisis wacana kritis, serta reflektif calon guru bahasa Inggris, sejalan dengan meningkatnya keterampilan bahasa Inggris mereka dan memberdayakan mereka di kelas dan masyarakat. Kemudian adapun materi pokoknya kurang lebih ini ada critical navigation, kemudian academic habits of minds, critical reading, dan lain-lain. Daftar pustaka nanti masih akan ditambah. Kemudian jika Bapak Ibu juga punya, Bapak Ibu teman-teman juga punya daftar pustaka atau referensi lainnya, nanti kita tambahkan bersama-sama. Medianya tentu saja e-learning. Kalau kemarin masih menggunakan eGanesha, kalau dengan mahasiswanya Pak Pande di Markendia, mungkin kita bisa move ke Schoology atau Moodle gitu, supaya bisa diakses bersama-sama di situ. Nanti gimana nyamannya Pak Pande aja. Jadi nanti saya siap sih kalau mau kita pakai ini aja Schoology. Nanti saya migrasikan semua materinya dari e-learning Undiksa ke Schoology. Kemudian mata kuliah prasyarat tentu saja interpretive reading. Kalau di Undiksa, mungkin namanya aja yang berbeda.
Nah, ini kalau mau pengimplementasian 1 semester, seperti ini dia plannya Pak Pandi. Jadi pertemuan 1, 2, dan 3 itu belum masuk